alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Oke, baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Qadar. Langsung saja saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Langsung mawon kita tafsirkan, kita maknai bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya aku Allah, anzalnahu, telah menurunkan aku Allah, hu pada Al-Quran, fi lailatul qadar, di dalam malamnya pangkat. Wama, dan apakah, adraka, yang telah memberi aku, ka, padamu Muhammad, ma, apa-apa, lailatul qadar, pada malamnya pangkat. Lailatul qadari, malamnya pangkat, itu khairum min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalu, turun, sopo al malaikatu, malaikat, waruhu, dan ruh. Maksudnya ruh di sini adalah malaikat Jibril. Fiha, di dalam malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, Tuhan kalian, min kulli amrin, dari setiap urusan, dari setiap perkara. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga di malam Lailatul Qadar ini itu malaikat turun ke bumi. Para malaikat dan juga malaikat Jibril itu turun ke bumi dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari setiap perkara, dari setiap urusan. Urusan di sini adalah mereka itu membawa qadar setiap makhluk untuk 1 tahun ke depan. Salamun, keselamatan, hiya, adapun keselamatan, hatta, sehingga matla'il fajr, sehingga terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari. Nah, jadi keselamatan di malam Lailatul Qadar atau kesejahteraan di malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari. Insyaallah sekian penyampaian tafsir dan juga bacaan dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di acara Kaisar MM pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaisar MM, kajian Islam Raja Multimedia. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di acara Kaisar MM. Kita belajar bersama-sama, bertemu lagi dengan saya Luciana, ditemani dengan Ustadz Efris Ilham Cahyo. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Monggo Ustadz, apa itu bulan Ramadan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diundang di acara Kaisar ini untuk menyampaikan bab Ramadan. Apa sih Ramadan itu? Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Di dalam hadis diterangkan, takutlah kalian pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan semua kebaikan itu dilipat gandakan. Begitu juga dengan kejelekan. Kejelekan itu juga dilipat gandakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk berpuasa, kalian diwajibkan untuk mengerjakan puasa, yang mana praktek dalam mengerjakan puasa itu diwajibkannya seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa di sini definisinya adalah mau mengerjakan semua perintahnya Allah dan mau menjauhi segala larangannya Allah. Dengan berpuasa itu adalah salah satunya bisa menambah hati kita ini mendekatnya kepada Allah. Nah, prakteknya puasa itu seperti orang-orang dahulu. Gimana sih praktek puasa orang-orang dahulu itu? Prakteknya adalah maghrib ilal maghrib. Jadi dari maghrib sampai maghrib. Jadi diperbolehkannya makan, diperbolehkannya minum itu hanya pada waktu maghrib saja. Ketika waktu maghrib sudah habis, ya sudah puasa lagi. Jadi harus sampai maghrib lagi. Dan ini awalnya juga dikerjakan oleh orang-orang iman, oleh para sahabat dan nabi, yaitu nah ternyata dengan praktek ini ada yang tidak kuat. Seorang sahabat, seorang rajul itu pada zaman dulu itu tidak kuat untuk mempraktekkan praktek ini. Oleh sebab karena itu, oleh Allah dengan kemurahan hatinya Allah, karena Allah Maha Penyayang, itu dimansuh menjadi nasihnya itu surat Al-Baqarah ayat 187, yang mana di pertengahan ayat itu artinya silahkan malam hari itu kalian makanlah dan juga minumlah, dan juga menjimatlah kalian pada istri kalian sampai waktu fajar. Untuk definisi dari puasa sendiri, puasa itu maknanya adalah al-imsak atau menahan
secara umum pengertian dari puasa adalah menahan makan, minum dan juga hawa nafsu dari mulai fajar sampai maghrib. Puasa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa secara umum. Puasa secara umum seperti tadi, yaitu menahan pada perut, yaitu tidak makan, tidak minum, dan juga menahan pada farjinya, maksudnya kemaluannya, untuk tidak mendatangi syahwat mulai dari fajar sampai maghrib. Yang kedua yaitu puasa secara khusus. Puasa secara khusus adalah puasa menahan pendengaran, menahan penglihatan, lisan, dan juga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Karena apa? Karena kita atau orang itu bisa saja tidak makan, bisa saja tidak minum, dan bisa saja menahan hawa nafsu. Tetapi jika tingkatan kedua ini, tingkatan puasa secara khusus ini, itu dilanggar, maka puasanya itu hanya menggugurkan kewajiban dan tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Di dalam hadis diterangkan, barang siapa yang di waktu puasa dia tetap berkata bohong dan berbuat dosa, maka Allah tidak ada hajj untuk menerima pahalanya, menerima puasanya. Dan untuk yang ketiga adalah puasa secara khususnya khusus, yaitu puasanya hati. Di waktu bulan Ramadan, hatinya ini berpuasa dari angan-angan pemikiran duniawi, dan berusaha menahan diri dari sesuatu selain Allah. Itu apa saja yang dipikirkan selain Allah, apa saja yang dipikirkan tentang dunia, itu ditahan supaya bisa menahan. Tetapi untuk yang ketiga ini, tingkatan ketiga ini kita masih berat, kita masih belum bisa menjalankannya, belum bisa mengerjakannya. Seenggaknya tingkatan kedua dan pertama itu kita bisa melaksanakan, kita bisa memerangi diri kita sendiri agar bisa fokus beribadah kepada Allah. Insya Allah cukup sekian, host. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan dari Ustadz. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini buat teman-teman yang belum tahu apa itu arti bulan Ramadan, kalian udah pada paham ya? Udah paham belum nih? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Jadi jangan sampai kalian mengotori bulan yang penuh berkah ini. Jadi buat teman-teman, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Quran, dan perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalian gak usah ragu lagi untuk menjalani puasa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan banyak banget keberkahan ya. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara Kaisar MM pada pagi hari ini. Jangan lupa kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. Kaisar MM, Kajian Islam Remaja Multimedia. Alhamdulillah. masih ada semangat nggak nih teman-teman? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Di segmen kali ini kita akan memasuki ke segmen tanya jawab. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat Kaisar yang lagi nonton, kalian boleh disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Ustadz, kita ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah nih. Pertama ada dari Endika Saputra. Ustadz, sebentar lagi kan mendekati bulan Ramadan. Bagaimana sih tips bisa mengerjakan 5 sukses di bulan Ramadan? Ya baik, saya jawab pertanyaan tersebut.
untuk mengerjakan 5 sukses tips untuk mengerjakan 5 sukses Ramadan, yaitu sebelumnya apa sih itu 5 sukses Ramadan? Ada yang tahu apa itu 5 sukses Ramadan? Tidak ada ya. 5 sukses Ramadan adalah yang pertama sukses dalam puasanya, yang kedua sukses dalam sholat tarawihnya, yang ketiga sukses dalam Lailatul Qadarnya beserta iktikafnya, yang keempat sukses dalam membaca Al-Quran, minimal bisa khatam 1 kali, dan yang kelima sukses zakatnya. Tips untuk bisa mengerjakan ini semua, 5 sukses Ramadan ini semua, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang mana di hadis dijelaskan takutlah kalian pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kebaikan ini dilipat gandakan, begitu juga dengan kejelekan. Nah, dari situ kita supaya bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bisa mengamalkan apa saja yang itu baik dan juga menghindari segala kejelekan. Karena di bulan Ramadan itu peluang pahalanya sangat luar biasa. Insyaallah sekian. Baiklah, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah dari bulan Ramadan. Ustadz, apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Insyaallah. Oke, baik, saya jawab. Di dalam hadis diterangkan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah dikerjakan, dosa-dosanya yang lampau itu akan diampuni. Nah, dalil ini, hadis ini itu juga termasuk keutamaan dalam puasa. Pahala puasa sangat full sekali, pahala puasa jika kita mau mengerjakan. Jadi buat teman-teman semua, ya supaya diusahakan kita bisa mengerjakan full sampai 30 hari. Untuk yang cowok ya, untuk yang laki-laki diusahakan full. Untuk yang cewek ya, kalau misalkan ada datang bulan ya sudah, mau gimana lagi. Sekian. Masya Allah, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat Kaisar yang ada di rumah dari Fariza.fs. Ustadz, apa sih keistimewaan Lailatul Qadar? Keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah diterangkan di surat Al-Qadar ayat 3 yang bunyinya Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada 1000 bulan. Jadi apapun pengamalan kita di malam itu sama halnya kita beramal selama 1000 bulan. Masya Allah, terima kasih. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ramadan. Terus bagaimana Ustadz mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Ya. Untuk mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar dijelaskan di dalam hadis taharau fi Lailatul Qadari fi asyaril awakhiri. Jadi artinya mencarilah di dalam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi letaknya Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Di hadis lain dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, adanya malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil di 10 malam Lailatul Qadar, dan juga tanda-tandanya itu adalah di malam itu turun hujan atau gerimis. Sekian. Masya Allah, terima kasih. Aku mau tanya nih, sahabat-sahabat Kaisar yang ada di sini, ada yang mau tanya nggak nih? Baiklah, ada yang mau tanya nih Ustadz, bisa disebut nama sama pertanyaannya ya? Perkenalkan, nama saya Satria. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, Ya. bolehkah saat puasa itu melakukan keramas atau sikat gigi, menggosok gigi? Alhamdulillah. Baik, Mas Satria ya. Saya jawab, kalau untuk keramas atau sikat gigi itu diperbolehkan. Karena apa? Asalkan itu tidak masuk ke dalam tubuh. Tidak masuk ke dalam tubuh, apapun itu diperbolehkan. Kecuali masuk ke dalam tubuh seperti infus atau makan, minum gitu tidak boleh.
Wudhu pun kalau diminum itu juga tidak boleh, itu membatalkan puasa. Seperti itu. Berarti nggak boleh ditelan gitu. Nah, nggak boleh telan, nggak boleh dimasukin ke tubuh meskipun lewat hidung atau lewat manapun. Iya. Masya Allah. Baik, buat teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oke, bisa disebut namanya sama pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya Alexa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya tidak mengganti puasa? Tidak mengganti puasa. Baik, saya jawab Mbak Alexa nih. Ini dengan Mbak Alexa. Saya jawab, tidak, hukumnya tidak mengganti puasa. Itu sama dengan hutang. Tahu sendiri hutang itu kalau tidak dibayar ya akan kena dosa, akan ditagih di akhirat nanti. Apalagi puasa tidak dibayar juga akan ditagih di akhirat. Seperti halnya sholat juga seperti itu. Kalau sholat melewatkan waktu sholat, kalau itu tidak diganti, itu juga akan ditagih di akhirat nanti, akan menjadi pertanyaan di akhirat nanti. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman? Udah cukup? Cukup? Kalau cukup, jadi buat sahabat-sahabat Kaisar yang ada di sini, aku mau kasih tahu ke kalian. Ini kita hari ini kan lagi belajar tentang bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi kan kita akan mendekati bulan Ramadan. Jadi buat sahabat-sahabat Kaisar, bisa banget ya. Yang para cowok-cowok ini bisa kan full puasanya? Bisa, harus bisa ya, nggak boleh bolong. Kalau yang cewek ya bisa dimaklumi lah ya. Tapi jangan lupa untuk membayar hutang. Jangan lupa untuk membayar hutang. Siapa nih yang belum bayar hutang puasa? Jadi jangan lupa untuk membayar hutang ya teman-teman. Jadi buat sahabat-sahabatku yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, bisa banget kalian kalau sudah memasuki bulan Ramadan untuk perbanyak zikir, perbanyak zakat, perbanyak membaca Al-Quran. Jadi minimal 1 juz, minimal bisa selesai 1 juz ya, hatam 1 juz. Jadi kenapa kalau ada minimal, kenapa nggak maksimal? Jadi maksimalnya udah berjuz-juz gitu, udah hatam 2, 3. Jadi buat teman-teman perbanyak untuk membaca Al-Quran. Oke teman-teman, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ya. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Ustadz, kita ada yel-yel dari sahabat-sahabat Kaisar. Yuk kita yel-yel bersama-sama ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK bisa hebat. SMK Veteran 1 Sukoharjo maju nomor 1. Alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat Kaisar, jangan lupa tonton terus channel YouTube Ratu Multimedia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, sebelumnya aku mengundurkan diri sebagai pembuka acara di pada pagi hari ini. Apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaisar MM. Kajian